Tetapi ibu bapak saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, yang namanya dalam tanda kutip nasib buruk, ya, dalam artian seperti hal-hal yang tidak kita harapkan, itu tidak bisa dihindari dalam diri manusia. Siapa saja yang sudah dilahirkan di dunia, bisa tidak hanya ingin mengambil satu sisi saja yang menyenangkan dalam hidupnya? Tidak bisa. Yang namanya iya. Saya dikasih tema mengubah nasib. Ya, ada nasibnya yang mau dirubah. Ya, ya ibu bapak saudara-saudara, ini menarik kalau kita bicara nasib ini. Kita bisa mengamati di sekitar kita sejak dilahirkan seseorang sudah terlihat adanya perbedaan-perbedaan. Ada orang yang lahir di keluarga yang berkecukupan, ada yang mungkin kurang, ada yang sehat dari lahir, ada yang mungkin dari lahir kurang sehat. Kita bisa melihat ada perbedaan-perbedaan. Kenapa perbedaan-perbedaan ini bisa terjadi? Nah, pada malam ini kita berbicara tentang mengubah nasib. Apa itu nasib? Apa nasib? Kalau kita membuka kamus besar bahasa Indonesia, ya saudara bisa googling ya, zaman sekarang bisa tanya Google tahu semua. Apa itu nasib menurut kamus besar bahasa Indonesia? Nasib adalah sesuatu keadaan pada diri seseorang yang telah ditentukan oleh Tuhan. Nah, itu nasib. Jadi kalau ada orang lahir di keluarga yang kaya, berarti itu sudah nasib. Ada lahir berkecukupan, atau sebaliknya, itu nasib orang tersebut. Mungkin saudara-saudara juga sering mendengar rezeki, jodoh, umur, ya itu sudah ada yang menentukan, toh. Pernah dengar? Nah, berarti pendengarannya bagus semua ya. Iya. Bagaimana menurut pandangan Buddha? Nah, ini kita harus mengerti. Ya. Sang Buddha mengajarkan kepada kita, tentu saudara-saudara sudah tahu tentang hukum sebab dan akibat. Ya, tentang hukum sebab dan akibat. Jadi kalau bicara nasib, ada dua jenis nasib yang umum orang pahami. Ya, misalnya orang sedang jalan, tahu-tahu ketemu uang 100.000. Wah, ini nasib baik katanya. Jadi sesuatu yang menguntungkan untuk orang tersebut dibilang ini nasib bagus, nasib baik. Tetapi kalau seseorang lagi jalan misalnya kepleset terus jatuh, wah ini nasib buruk. Jadi suatu kemalangan ini disebut sebagai nasib buruk. Ya. Jadi kita sebagai umat Buddha, bagaimana pandangan ajaran Buddha tentang hal-hal demikian? Kenapa terjadi perbedaan-perbedaan pada setiap orang? Ya. Dari lahir orang sudah kita bisa lihat perbedaan-perbedaan. Anak walaupun lahir dari kandungan yang sama, bisa mempunyai perbedaan-perbedaan. Gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Di zaman Buddha menyikapi hal ini ada beberapa pandangan orang. Ada orang yang berpandangan bahwa ya, sesuatu yang terjadi pada diri seseorang itu sudah ditentukan oleh sesuatu yang di luar dirinya. Jadi sudah digariskan. Oh, kamu lahir umurnya segini, itu sudah digariskan. Nanti rezekinya sebegini, nanti jodohnya siapa. Jadi sudah digariskan. Itu pandangan demikian sudah ada di zaman Buddha.
Jadi sudah ada yang mengatur dalam kata lain. Nah, pandangan yang lain ada yang berpendapat bahwa sesuatu yang terjadi pada diri seseorang itu tidak ada sebab. Pokoknya seperti kebetulan sajalah. Gitu. Lagi jalan atau ketemu uang, ini kebetulan. Apa yang terjadi pada diri seseorang itu hanya kebetulan, tidak ada sebab. Nah, ini pandangan yang lain lagi. Ya. Ada lagi pandangan yang lain lagi bahwa apa yang terjadi pada diri seseorang itu akibat kehidupannya yang lampau. Ya. Nah, ini pandangan yang lain lagi. Bagaimana Sang Buddha? Pandangan beliau, kira-kira pandangan yang mana dari tiga ini? Yang pertama, bahwa kehidupan dalam diri seseorang, apa yang terjadi itu sudah digariskan, sudah ada yang mengatur dalam tanda kutip. Ini yang pertama. Pandangan yang kedua, semua yang terjadi pada diri seseorang itu tidak ada sebab, hanya kebetulan saja. Ini yang kedua. Atau yang ketiga, ada pandangan bahwa apapun yang terjadi pada diri seseorang itu akibat dari kehidupan dia yang lampau. Kalau Buddha kira-kira pandangannya yang mana? Nomor 3. Ya, Buddha tidak menyetujui dari ketiga pandangan ini. Ya, pandangan yang pertama bahwa kehidupan itu sudah ada yang mengatur, sudah digariskan. Ini jodohnya siapa, umurnya siapa, itu. Itu Buddha tidak menyetujui bahwa kehidupan seseorang apa yang sudah terjadi ada yang ngatur, tidak menyetujui. Atau semuanya kejadian hanya karena kebetulan, itu juga tidak menyetujui. Atau yang ketiga, apa yang terjadi pada diri seseorang itu akibat kehidupannya yang lampau. Buddha juga tidak menyetujui. Ya. Jadi bagaimana pandangan Buddha? Pandangan Buddha, semua itu dihindari dari ketiga pandangan itu. Buddha punya pandangan sendiri, yaitu pandangan sebab dan akibat. Ya, sebab dan akibat. Kalau orang berpikir bahwa sesuatu yang terjadi pada diri seseorang akibat kehidupannya yang lampau, berarti pada kehidupan ini dia punya kuasa untuk merubah tidak? Tidak kan? Kalau apa yang terjadi pada diri saya itu ditentukan akibat perbuatan saya yang lampau, yang dulu, berarti kehidupan sekarang saya tidak punya kuasa untuk merubah. Oleh karena itu Buddha tidak menyetujui. Jadi apa yang terjadi pada diri seseorang itu tergantung dari apa yang dia perbuat pada kehidupan saat ini. Kehidupan saat ini sangat menentukan. Ya. Ini yang paling menentukan. Kalau segala sesuatu yang terjadi akibat seseorang di masa lampau, berarti dia tidak punya kuasa merubah. Ada yang bisa mundur ke belakang masa lalu, merubah masa lalu? Tidak bisa. Jadi apa yang terjadi pada diri seseorang, itu tergantung dari apa yang dia perbuat pada kehidupan saat ini. Ini faktor yang sangat menentukan. Kalau apa yang kita perbuat di masa lampau itu hanya faktor yang kecil. Ada orang dari lahir mungkin tidak sehat, tidak sempurna, ya. Kalau itu disebut sebagai takdir atau sudah nasib dia atau itu sudah ditentukan sama yang kuasa, tentu di sini akan terlihat ketidakadilan yang kuasa. Padahal semua orang meyakini bahwa yang maha kuasa itu mempunyai sifat kasih dan sayang yang sangat besar. Ya toh? Disebut sebagai maha pengasih dan maha penyayang. Juga maha adil. Oleh karena itu Buddha tidak menyetujui bahwa seseorang lahir misalnya sakit-sakitan, pendek umur, itu tergantung dari sesuatu yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi Buddha melihat kenapa ada orang sakit-sakitan, pendek umur misalnya. Itu akibat dari kehidupan yang lampau, satu faktor.
Misalnya ada orang dari lahir sudah jantungnya bocor misalnya. Ada pernah dengar ya? Jantungnya bocor. Atau dari lahir misalnya ada ketidaksempurnaan pada jasmaninya. Ini satu faktor dari perbuatan dia di masa yang lampau. Terus kalau dia sudah lahir misalnya tidak sempurna secara jasmani, apakah hidupnya ke depan akan susah terus? Tentu tidak demikian. Jadi apa yang akan terjadi pada diri kita, itu kita punya kuasa. Ya. Jadi ini yang harus kita mengerti. Buddha tidak menyetujui bahwa apa yang terjadi pada diri saya ini masa lampau, karma saya yang dulu. Kalau seperti itu kita nggak bisa kuasa merubah apapun. Saya ini miskin ya, ini karma saya yang dulu karena saya kurang berdana kehidupan yang lampau. Belum tentu. Memangnya dia bisa lihat kehidupannya yang lampau? Ya. Jadi kalau punya keinginan untuk memiliki nasib yang baik, dalam tanda kutip nasib baik ini mungkin keberuntungan ya. Itu. Ada faktor-faktor yang harus kita upayakan di kehidupan sekarang. Kalau ingin sukses, kesuksesan itu tidak ada yang menentukan, yang kuasa tidak ikut campur dalam kesuksesan maupun kegagalan seseorang. Dalam pandangan Buddha demikian. Ya. Kesehatan maupun sakit secara jasmani itu juga tidak ada yang menentukan, yang kuasa tidak menentukan. Siapa yang pegang peran sangat penting untuk kesuksesan seseorang? Diri orang itu sendiri. Ya. Pernah suatu ketika Sang Buddha dihampiri seorang pemuda yang bernama Digajanu. Bante, saya ini perumah tangga, masih senang dengan wangi-wangian, pengen barang-barang yang bagus. Bagaimana Bante caranya supaya saya bisa berhasil, bisa sukses? Ya. Sang Buddha memberikan 4 kunci untuk keberhasilan di dunia ini. Yang namanya kunci itu bisa bermanfaat kalau digunakan. Ya. Untuk membuka pintu ya toh. Jadi kalau mau pintu kesuksesannya mau dibuka, 4 kunci yang harus dimiliki. Yang pertama apa? Yang harus dimiliki? Ya. Utthana sampada. Apa dengan kata lain? Keuletan. Keuletan inilah satu kunci yang penting untuk kesuksesan seseorang di dalam kehidupan. Keuletan ini pasti ada hubungannya dengan semangat, dengan kesungguhan. Beda tidak kalau orang kerja dengan sepenuh hati, dengan orang kerja yang asal-asalan? Beda tidak hasilnya? Beda. Ya. Jadi ulet, tidak mudah menyerah, sungguh-sungguh, semangat. Ini kunci dari kesuksesan. Ya. Yang lain apa? Kunci. Ya. Harus pintar menjaga apa yang sudah didapatkan. Kalau orang kerja sungguh-sungguh, ulet, ya, sepenuh hati, kerja dengan benar, dengan cara yang benar, ya, dia akan memperoleh sesuatu. Kalau dia sudah memperoleh sesuatu, dia harus pintar menjaga. Kalau dia sudah memperoleh kekayaan, ya, dia harus pintar menjaga. Kekayaan itu bisa habis biasanya melalui 3 pintu, kata Sang Buddha. Apa itu? Perempuan, judi, mabuk-mabukan. Kalau orang walaupun harta kekayaannya banyak, ya kalau sudah salah bergaul, ya hidupnya boros, harta kekayaan seberapapun bisa habis. Ya. Jadi pintar-pintar menjaga apa yang sudah diperoleh. Jadi kalau mau pakai pintar-pintar pilih, ini benar-benar kebutuhan atau tidak. Ya. Pintar menjaga ini kalau sudah mendapatkan, umumnya orang ya sudah mendapatkan, dia ingin beli ini, beli itu, padahal yang dibeli bukan betul-betul satu kebutuhan, tapi hanya sekedar keinginan. Saya pernah ketika sedang menunggu
di satu bandara, ya ada orang di depan saya, anak-anak muda cerita, kalau lihat dari kelihatan orangnya mungkin ya bukan orang yang cukup mampu. Ya. Anaknya cerita, oh di situ ada jual boneka Labubu katanya 700.000. Ya. Murah katanya. Ya. Boneka Labubu 700.000, murah kata dia. Ya. Padahal boneka seperti itu kan bukan satu hal yang harus gitu. Untung mamanya jawab, tidak itu mahal kata mamanya. Tapi anak itu pikir murah. Jadi kalau orang tidak pintar-pintar menjaga apa yang dia sudah miliki, ya seberapapun dia punya akan habis kalau dia boros. Ya. Tapi kalau orang pintar dia sudah punya, dia bisa pilih. Ini betul-betul memang satu kebutuhan atau ini hanya sekedar keinginan. Dalam arti kalau nggak ada juga tidak apa-apa. Ya pintar-pintar. Daripada saya beli itu, bagaimana kalau saya gunakan untuk investasi? Kalau dia berpikir begitu, maka kemajuan bisa diperoleh. Jadi pintar-pintar menjaga, jangan boros. Yang ketiga yang menentukan orang untuk bisa berhasil, kalanamitata, berteman dengan orang-orang baik. Sebetulnya kita bisa lihat di kehidupan saat ini. Dengan siapa orang itu bergaul, kita akan tahu orang ini akan sukses atau tidak. Ada peribahasa yang mungkin sering saudara dengar, ya. Daun pisang kalau dipakai untuk membungkus ikan yang busuk, maka daunnya akan ikut busuk. Sementara daun pisang itu kalau dipakai untuk membungkus bunga mawar, bunga melati, kayu cendana yang harum, daunnya akan ikut harum. Padahal sejati daun itu tidak ada bau atau harum toh. Ya. Dalam artian hati-hati kita bergaul. Kepada siapa kita bergaul, maka kecenderungan kita akan mengikuti orang tersebut. Jadi bergaul dengan orang kita harus pilih-pilih. Ya. Kalau kita salah bergaul, maka hidup kita bisa salah. Nah ini juga faktor kesuksesan. Banyak orang yang hidupnya hancur gara-gara dia salah bergaul. Kalau bergaul sama tukang arang, cepat atau lambat pasti bakal kena hitamnya. Ya. Tapi kalau bergaul sama tukang minyak wangi, ya sedikit banyak kita akan kebagian harumnya. Jadi hati-hati pilih bergaul. Dalam hal ini Buddha memberikan teguran yang sangat keras kepada para biku. Para biku, kalau kalian tidak ketemu dengan teman yang baik, lebih baik jalan sendiri. Seperti badak yang ada di hutan. Kenapa? Karena bergaul dengan orang bodoh itu merugikan, tidak bermanfaat. Lebih baik jalan sendiri. Ya. Tetapi kalau kamu bertemu dengan sahabat yang bijaksana, kamu harus tinggal dengan mereka, walaupun kamu diusir. Kamu harus tinggal. Kenapa? Kalau kita bergaul dengan orang bijaksana, kita akan mendapatkan nasihat-nasihat yang bijaksana. Setelah mendengar nasihat yang bijaksana, kita bisa praktek sesuai dengan nasihat itu, maka hasil yang baik yang kita bisa peroleh. Jadi sangat besar manfaat kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Bahkan itu juga dituliskan ya sebagai pengawal berkah utama. Ya, tidak bergaul dengan orang bodoh, bergaul dengan orang yang bijaksana. Itu awal dari semua berkah. Ya. Jadi kalau mau nasibnya mujur, nasibnya bagus, ya Sang Buddha sudah memberikan petunjuk. Ya. Ulat kerja sungguh-sungguh, hemat, pintar-pintar mengatur keuangan, jangan boros, bergaul sama orang-orang yang baik. Kemudian harus seimbang. Ya. Harus seimbang. Seimbang ini peribahasanya jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ya. Harus pintar-pintar mengukur kemampuan.
dengan keinginan. Ya. Kemampuannya belum cukup tapi keinginannya besar, itu penderitaan. Pengen gaya tapi nyicil. Nah, setiap malam tidurnya terganggu, mikir cicilan. Iya toh? Tapi kalau kita mengerti dhamma ini, saya belum mampu, sabar saja. Ya. Lebih baik naik sepeda tapi punya sendiri daripada naik motor setiap bulan pusing bayar cicilan. Iya toh? Jadi harus seimbang. Jangan sampai keinginannya lebih besar daripada kemampuannya. Nah, ini 4 hal supaya kita bisa sukses di dunia. Tetapi ibu bapak saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, yang namanya dalam tanda kutip nasib buruk, ya, dalam artian seperti hal-hal yang tidak kita harapkan, itu tidak bisa dihindari dalam diri manusia. Siapa saja yang sudah dilahirkan di dunia, bisa tidak hanya ingin mengambil satu sisi saja yang menyenangkan dalam hidupnya? Tidak bisa. Yang namanya kita sudah dilahirkan di dunia, siapapun manusianya tanpa terkecuali, yang namanya untung rugi, dipuji dicela, suka duka, ya, dikenal tidak dikenal, itu dialami. Dunia ini ya memang ada dualisme, ya, siang malam, semua. Jadi dalam artian bahwa siapapun yang sudah dilahirkan harus mengerti kalau buka usaha tidak mungkin selalu untung. Jadi kalau lagi pusing buka toko, tokonya sepi, pikirannya banyak berdoa, ya banyak sembahyang, nanti tokonya rame. Nanti sudah rajin berdoa, rajin sembahyang, tokonya tidak rame-rame. Akhirnya bagaimana? Keyakinannya hilang. Jadi kalau tokonya mau rame sebetulnya gampang. Ambil tutup panci 2 depan toko, digeder-geder tuh tutup pancinya, rame. Ya. Jadi kita harus menyelidiki kenapa toko sepi. Oh, sekarang bisnis di dunia ini sedang sepi. Daya beli lemah. Ya. Terus mungkin apa? Oh, pelayanan saya kurang baik. Jadi menyelidiki. Ya. Sebab-sebabnya cari kira-kira kenapa. Ya. Jadi jangan berpikir, rajin berdoa nanti tokonya rame. Nanti pergi ke gunung situ minta penglaris, tokonya jadi laris. Ya, saya pernah ditanya sama satu kelompok orang, Bante, bisa tidak Bante, pesugihan itu bikin orang kaya? Tahu pesugihan ya? Misalnya ada film babi ngepet begitu. Atau piara tuyul, atau pergi kemana pesugihan di mana supaya bisa kaya. Bisa tidak Bante? Orang pesugihan bisa kaya. Menurut saudara bisa tidak? Yang benar. Tapi Bante setelah dia pulang dari gunung itu atau dari situ, tokonya jadi ramai Bante, orang datang. Berarti benar Bante. Kalau bicara orang kaya, ibu bapak saudara-saudara, setiap tahun itu majalah Forbes ya namanya ya, dia keluarkan tuh daftar orang-orang terkaya di dunia ya. Misalnya yang punya Microsoft misalnya, yang punya Tesla, Elon Musk, atau yang punya Amazon, ya Jeff Bezos itu kan orang-orang terkaya tuh, masuk daftar orang-orang terkaya. Misalnya kita tanyalah Mas Elon ya, yang punya Tesla ya, Mas, percaya nggak Mas Elon kalau pesugihan bisa bikin orang kaya? Kira-kira dia jawab apa? Pasti tidak percaya. Kalau pesugihan bisa bikin orang kaya, logikanya pasti orang-orang terkaya itu orang Indonesia. Betul tidak? Pernah dengar nggak orang merasa puas dengan apa yang sudah dia dapat? Saya puaslah, sudah untung 1 miliar, tabungan saya 2 miliar, udah puas. Ini ada usaha nih, ini resikonya sangat kecil, keuntungannya besar. Dia mau ikut nggak? Pasti mau ikut. Gitu. Bahkan Sang Buddha katakan,
keinginan manusia ini, walaupun dikasih gunung terbuat dari emas, itu tidak cukup. Tanah Kalimantan ini dikeruk sampai dalam, kalau masih ada batu bara, dia akan keruk terus. Ya, tidak ada puasnya manusia. Cukuplah saya sudah untung segini. Ya, ada nggak kira-kira terpikir gitu? Oh, ini harus beli alat berat lebih banyak lagi nih. Bukan cuma 1.000 mungkin. Kenapa? Karena tidak puas. Jadi mengikuti keinginan manusia, Sang Buddha katakan, walaupun dikasih gunung yang terbuat dari emas, bahkan gunungnya itu 2 tidak akan cukup. Ya. Di Papua sana gunungnya itu udah jadi danau sekarang. Dulu gunung, sekarang jadi danau, itu dikeruk sampai habis. Masih ada emasnya, berhenti tidak dia? Keruk terus. Itulah keserakahan. Keserakahan manusia ini tidak ada batasnya. Dulu gajinya masih 3 juta, kepengen 5 juta. Sudah 5 juta, dia nyicil motor. 20 juta motornya. Sudah gajinya 15 juta, nyicil mobil. Itu juga masih kurang. Ada orang sudah digaji 500 juta 1 bulan, bahkan lebih. Cukup tidak? Masih korupsi. Jadi tidak ada cukupnya keinginan manusia. Ya. Jadi sudah korupsi, nggak ketahuan sekian tahun, untung. Ya, nasib baik katanya. Terus ketahuan, masuk penjara. Nasib apa ini? Nasib buruk. Siapa yang menentukan nasib dia baik atau buruk? Perbuatannya sendiri. Ya. Jadi dalam ajaran Buddha, nasib ini ada di tangan kita. Di tangan kita sendiri. Kita mau untung, mau rugi, mau bahagia, mau menderita, ada di tangan kita sendiri. Jadi kalau kita mengerti ini, maka tidak khawatir. Kalau nasib kita di tangan yang kuasa, waduh ini mengerikan juga ini. Ya. Yang kuasa ini moodnya lagi baik atau lagi jelek ini? Kalau moodnya lagi jelek, waduh, bisa kacau ini. Lagi jalan bisa-bisa tahu-tahu ketabrak mobil. Ya. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau kita mengerti ini. Sang Buddha mengatakan bahwa semuanya itu tergantung dari perbuatan kita sendiri. Mau itu perbuatan baik, mau itu perbuatan buruk, itulah yang akan kita warisi. Nah, ini yang harus kita pegang sebagai pedoman di dalam hidup kita. Jadi kalau mau berhasil, caranya bagaimana? Praktekkan apa yang sudah Sang Buddha ajarkan. Urutan-urutannya itu sudah jelas tuh dalam Manggala Sutta itu. Itu kan khotbah tentang berkah toh. Jangan bergaul sama orang-orang bodoh, bergaul sama orang bijak, ya. Berdana, menyokong anak istri, bekerja dengan sungguh-sungguh, bertutur kata yang baik. Itu semua sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Tinggal kita mau mempraktekkan atau tidak. Ya. Jadi jangan pikir ingin kaya, ingin cari nomor ya. Ya. Wah, ingin kaya dapat nomor 4 angka. Kalau 4 angka 1 lembar 2,5 juta. 10 lembar 20,5 juta. Kalau 100 lembar itu menghayal. Menghayal nggak pernah bikin orang kaya. Ya. Tapi kerja keras, sungguh-sungguh, hemat, bergaul sama orang yang baik, bisa ukur kebutuhan dengan keinginan. Ini bisa menunjang orang untuk bisa berhasil. Ya, mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan malam ini sebagai pembuka. Jadi sebagai kesimpulan, kita bisa menentukan nasib kita mau jadi seperti apa. Ingin berhasil, bergaul sama orang-orang baik, tingkatkan kita punya skill, kita punya keahlian, maka kita bisa berhasil. Semuanya ada di tangan kita sendiri. Saya ucapkan terima kasih, Sabesata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Demikianlah Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Adiratano Tera. Semoga memberi manfaat bagi kita semua.
Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Satu pertanyaan untuk satu orang, sementara saya buka 2 dulu. Silahkan apakah ada yang bertanya? Malam Bante, perkenalkan saya Erlin Bante. Bante, Erlin mau nanya, sebagai umat Buddhis itu kebanyakan yang Erlin ketahui punya belief system tentang kehidupan masa lampau. Ya. Itu sangat kuat sekali dan saya perhatikan bahkan ada jasa konsultasinya Bante dan itu fully book sampai tahun depan. Ya, jadi bagaimana ya mengubah pandangan kita sebagai umat Buddhis tentang belief tentang kehidupan lampau. Jadi ada yang bisa melihat masa lampau kamu begini-begini yang harus kamu lakukan begini. Dan itu apakah sebenarnya sesuatu yang sangat penting gak sih gitu loh. Maksudnya bagaimana sih mengubah pandangan umat-umat Buddhis kita ini seperti apa yang disampaikan Bante tadi. Terima kasih Bante. Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana merubah pandangan umat Buddha yang sebagian besar sangat kuat meyakini bahwa apa yang terjadi itu sudah karena kehidupannya yang lampau. Ya. Umat Buddha di Indonesia pada umumnya, ya seperti juga di sini sangat luar biasa. Ya, kalau berdana itu penuh, ya makanannya banyak sekali, bikunya satu makanannya buat 20 orang. Punya keyakinan yang sangat kuat untuk berbuat baik, berdana. Tetapi giliran disuruh membaca, saudara-saudara ada yang sudah membaca kitab suci agama Buddha Anguttara Nikaya? Jadi supaya kita punya keyakinan yang kuat kepada Buddha, bukan kata anak ini indigo lah, dia bisa lihat masa lalu lah, inilah itulah. Bagaimana caranya supaya kita punya keyakinan yang kuat kepada Buddha? Kita harus kenal siapa Buddha itu dulu. Saudara tahu nggak Buddha itu siapa? Buddha itu anak seorang raja, putra tunggal satu-satunya. Kalau saudara sebagai orang tua cuman punya putra tunggal satu-satunya, saudara sebagai raja atau punya penguasa atau pengusaha yang sangat mapan, kira-kira anaknya, "Pah, Mas, saya mau jadi biku, dikasih enggak?" Hah? Tidak. Secara normal, orang normal pada umumnya tidak dikasih. Sang Buddha juga, waktu dia sebagai pangeran minta izin untuk jadi pertapa, papanya tidak kasih. Papanya itu sangat ketakutan dia jadi pertapa karena sudah diramalkan. Pertapa-pertapa hebat meramalkan sebagian semua pertapa kecuali satu orang, ini bakal jadi Buddha atau jadi raja di raja penguasa. Papanya tidak mau dia jadi Buddha. Mau dia jadi raja pewaris tahta. Kira-kira kalau papanya setting dia jadi raja, dikasih pendidikan tidak? Nak, sekolah dekat istana aja lah, nggak apa-apa lah, walaupun ini sekolah nggak usah bagus-bagus, yang penting dekat. Begitu tidak pikirannya? Apakah papanya pilih guru yang terbaik atau guru-guru yang biasa? Tentu guru-guru yang terbaik. Uang gak masalah, kekuasaan ada. Saudara juga mau sekolahkan anaknya, pilih yang terbaik menurut saudara. Ada perbedaan tidak? Orang yang diberikan atau disekolahkan di sekolah yang terbaik, diajar oleh guru-guru yang terbaik, dengan anak-anak yang sekolah di sekolahan yang biasa, guru-guru yang biasa, ada perbedaan tidak? Sangat berbeda. Umpamanya kelas 3 biasa dengan kelas 3 international school, pasti sudah kelihatan bedanya. Begitu juga Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha meninggalkan istana umur berapa? 29 tahun. Bayangkan dari kecil sampai 29 tahun. Sekolah di sekolah yang terbaik, dapat pelajaran dari guru-guru yang terbaik. Pangeran Siddhartha ini bukan orang yang idiot, bukan orang bodoh, dia orang yang cerdas. Oleh karena itulah ajaran Buddha ini berbeda dengan ajaran yang lain. Buddha menekankan ajarannya ini harus masuk akal. Harus logis. Orang yang berpendidikan cenderung berpikir logis.
Tapi kalau orang yang kurang pendidikan, dia sakit perut, waduh, jangan-jangan kena santet nih. Ya, padahal dia makan sambal terlalu banyak. Gitu. Lagi jalan-jalan kepleset, jangan-jangan didorong hantu nih. Gitu. Beda kan cara berpikir? Orang yang berpendidikan, dia akan cenderung berpikir luas. Nah, kalau kita ingin meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha, kita harus membaca apa yang Buddha ajarkan. Kalau saudara membaca khotbah-khotbah Sang Buddha dari kitab suci agama Buddha, maka keyakinannya akan bertambah. Jangan percaya kata Bante, ya, termasuk apa yang saya katakan sekarang ya. Kenapa saya katakan jangan percaya kata Bante? Tidak semua Bante juga benar. Bante yang brengsek juga ada. Iya, terus terang saja. Terus terang saja. Misalnya Bante ini pasang ini di rumah untuk ngusir hantu. Emang ada dalam ajaran Buddha ngusir hantu? Ini pasang ini supaya toko rame. Kalau toko rame ya caranya gimana tadi? Rame kan? Kalau pengen rame itu. Jadi jangan percaya. Tapi kalau saudara membaca kitab suci, saudara bisa membandingkan. Ini benar nggak? Sesuai nggak dengan ajaran Buddha? Gitu. Jadi membaca kitab suci. Oh, ini kata anak indigo. Saudara yakin dia betul-betul punya kemampuan di situ? Bagaimana saudara tahu dia punya kemampuan sementara saudara tidak bisa mengukur? Kecuali saudara juga bisa mengukur, bisa melihat. Percayalah di dalam tangan saya ada batu warna merah. Oh, karena Bante yang ngomong saudara percaya. Saudara nggak pernah lihat tangan saya terbuka, nggak pernah lihat batu warna merah itu. Hanya karena dia pakai jubah kemudian saudara percaya. Ini umat Buddha yang bodoh. Tapi kalau saya lihat wajah-wajahnya, apalagi setiap hari datang ke wihara dengarkan apa SPD ini yakin bukan orang-orang yang bodoh. Ya. Jadi membaca. Tidak semua apa yang terjadi pada diri kita itu karena karma lampau, kehidupan kita yang lampau. Contoh misalnya tadi, saya kalau tidak balikan kipas di belakang saya, itu pasti kepala saya pusing. Kenapa? Saya kalau kena kipas kepalanya bisa pusing, gitu. Terus pusing kepala saya karena kehidupan saya yang lampau, karena karma buruk saya yang lampau, bukan. Karena saya duduk di situ, kipasnya kena kepala saya. Jadi sebab akibat. Terus karena kehidupan yang lampau, bisa nggak kita merubah sesuatu yang sudah kita pernah lakukan? Tidak bisa dirubah. Jadi apa yang pernah kita lakukan, itu seperti orang sudah melepas anak panah dari busur. Ketika anak panahnya sudah dilepas dari busur, bisa mundur lagi nggak anak panahnya? Tidak bisa. Dia akan terus melaju sampai kena sesuatu atau dayanya habis dia jatuh. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu tidak bisa dirubah. Jadi kalau orang mau bahagia kehidupannya, dia harus hati-hati menjaga pikirannya. Karena dari pikiran yang buruk akan keluar ucapan yang buruk. Dari pikiran yang buruk akan keluar perbuatan yang buruk. Oleh karena itulah Sang Buddha menekankan hati-hati menjaga pikiran. Dan untuk menjaga pikiran tidak bisa titip sama Bante, titip sama orang lain. Kita sendiri yang harus jaga. Dengan cara bagaimana? Mengembangkan kesadaran. Ada nggak saya katakan di dunia ini yang tidak punya karma buruk di kehidupan yang lampau? Ada nggak orang yang tidak pernah melakukan perbuatan buruk di kehidupan yang lampau? Tidak ada. Jadi karena tidak ada orang satupun yang pernah tidak melakukan perbuatan yang buruk, suatu saat kita pasti mengalami yang namanya dicela, tidak mendapatkan yang sesuai. Itu hal yang lumrah. Tapi kalau kita sudah memahami hukum ini, hidup kita berbeda dengan orang yang tidak memahami Dhamma.
Ada Ataloka Dhamma, 8 kondisi dunia ya, tahu ya? Ya, untung rugi, dipuji, dicela, sakit, sehat. Tidak semua keinginan itu sesuai dengan harapan. Demikianlah dunia ini bekerja itu, kata Sang Buddha. Kalau kita sudah mengerti ini, ketika tidak mendapatkan apa yang diharapkan, batin kita lebih tenang. Beda dengan orang yang tidak mengerti Dhamma. Jadi saudara-saudara setiap hari, SPD ini selama SPD datang mendengarkan Dhamma, ya itu harus dimasukkan ke dalam hati. Dicatat betul-betul, kemudian dipraktekkan, disesuaikan hidupnya dengan hukum-hukum Dhamma ini kalau mau bahagia. Ya. Untung rugi biasa atau luar biasa? Dipuji dicela biasa atau luar biasa? Nah, jadi besok-besok tahu kan bagaimana jawabannya? Biasa. Tidak semua orang. Mulut orang saya nggak bisa atur, biasa. Hidupnya kan lebih tenang. Gitu. Jadi mengembangkan kesadaran, kapan kesadaran itu muncul? Sekarang. Sekarang, present moment. Jadi kalau sekarang kita sadar apa yang sedang kita lakukan, sadar apa yang sedang kita pikirkan, orang yang sadar kemungkinan dia berbuat salah semakin kecil. Kalau dia semakin kecil berbuat kesalahan, maka akibatnya di masa yang akan datang, dia akan semakin kecil juga memperoleh akibat dari kesalahan-kesalahan tersebut. Gitu. Dan masa yang akan datang, kabar baiknya itu tidak ada sebetulnya. Masa yang akan datang itu tidak ada sebetulnya. Itu hanya manipulasi pikiran. Pikiran kita yang membohongi kita. Orang kalau sudah pikirannya dibohongi, ya hidupnya biasanya tidak bahagia. Kapan bahagianya? Oh, saya bahagia kalau anak saya sudah nikah. Anaknya sudah nikah, bahagia tidak dia? Saya bahagia kalau udah punya cucu. Gitu. Orang yang tidak mengerti, tidak bisa membawa kesadarannya pada present moment, hidupnya tidak bahagia. Bahagia itu sulit sekali. Bahagia kalau anak lulus. Sudah lulus kalau anak sudah kerja. Sudah kerja kalau anak sudah nikah. Jadi kapan mau bahagianya? Tapi kalau kita mengerti, mau bahagia sekarang. Saya ada pikiran buruk tidak? Oh, tidak ada, bahagia. Saya ada ucapan buruk tidak? Tidak. Perbuatan buruk tidak. Berarti saya melakukan pikiran yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, bahagia. Nanti bagaimana ini kira-kira tahun ini? Tahun ular ya ini ya. Ini sio ular ini bagaimana? Saya ini sio naga ciong ini. Misalnya. Terus was-was. Ini harus mandi kembang gitu. Apalagi kembangnya kembang spesial, kembang bangkai misalnya. Cari kembang bangkai kan susahnya setengah mati. Gitu. Kalau kembang-kembang biasa sih banyak. Kita sebagai umat Buddha bagaimana menyikapi ini? Biasa-biasa saja, untung rugi biasa, dipuji dicela biasa. Kalau sio naga ciong tahun ini, kira-kira yang sio naga cuma 1 orang apa banyak? Coba ambil survei. Yang sio naga itu ciong semua atau tidak? Tidak. Ya. Oleh karena itu kita tidak usah ikut kebanyakan pendapat orang. Pendapat orang kebanyakan belum tentu betul. Ya. Jadi kembali kepada Dhamma, kita mengikuti Dhamma. Siapa saja yang praktek Dhamma bisa bahagia di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Tapi jangan percaya. Saudara harus praktekkan sendiri. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bante. Selanjutnya pertanyaan kedua. Apa ada yang mau bertanya? Ya, bebas saja ya, santai aja. Selamat malam Bante, nama saya Afu. Sebenarnya pertanyaan saya agak mirip-mirip dengan Erwin. Jadi misalnya kan tadi Bante menjelaskan bahwa Sang Buddha mengajarkan ada 4 cara untuk menjadi sukses Bante. Misalnya sudah dilakukan Bante, tetapi belum sukses.
pertanyaan saya, ini apakah ada pengaruh dengan karma yang lampau? Tadi kan Bante bilang Sang Buddha tidak tidak menyetujui yang cara ketiga itu Bante, bahwa hidup kita sekarang adalah pengaruh dari yang lampau. Nah tapi ada kejadian gitu Bante, jadi sudah melakukan 4 hal itu tapi tidak sukses. Nah nanti orang jadi bisa kecewa Bante, benar enggak ini Bante? Iya. Terima kasih Bante. Iya, jadi jangan berpikir kesuksesan apa tergantung dari karma lampau, kehidupan yang lampau dalam artian ini ya. Yang paling menentukan di kehidupan yang sekarang. Pertanyaan saya, apakah orang yang sudah kerja keras, tidak malas, belajar sungguh-sungguh, mereka semua akan sukses? Karena faktor kesuksesan itu banyak. Punya timbunan di kebajikan di masa lampau. Pube kata punyata, etang manggalam utamang. Punya timbunan kebajikan di masa lampau. Jadi masa lampau itu jangan hanya berpikir kehidupan kita sebelum ini. Apa yang saudara buat tadi pagi itu sudah jadi masa lampau. 1 detik berlalu sudah jadi masa lalu. Jadi satu faktor itu bukan hanya sukses itu bisa pendidikannya tinggi, belum tentu. Kerja keras tidak malas, belum tentu. Punya timbunan kebajikan di masa lampau. Ada orang pendidikannya mungkin tidak tinggi. Ya, S1 aja mungkin gak lulus. Tapi dia rajin lah. Yang pendidikannya Harvard, kerja sama dia. Gitu. Jadi kenapa pendidikannya sudah di Harvard, dia tidak sesukses bosnya yang mungkin tidak sekolah tinggi. Jadi banyak faktor. Salah satu faktor yang paling menentukan juga punya timbunan kebajikan di masa lampau. Artinya apa masa lampau? Kalau orang suka berbagi, suka berdana, rezekinya tidak akan kurang. Rajin, hemat, pelit. Orang pelit itu tidak bisa kaya. Kalau dia hemat, pelit, nanti uangnya pasti terpaksa dia keluarkan untuk bayar rumah sakit. Entah uangnya habis dimakan api, ditipu orang, biasanya begitu. Oleh karena itulah Sang Buddha katakan, berdana itu satu hal, satu praktek yang sangat penting. Kalau orang sering berbagi, nanti sifat batinnya berubah jadi dermawan. Kedermawanan itu menentukan. Perhatikanlah orang-orang di sekitar kita yang sukses-sukses, yang kaya-kaya. Mungkin dia tidak pendidikan tinggi, tapi dia dermawan. Itu satu faktor juga yang harus kita perhatikan. Kemudian dengan siapa dia bergaul, punya teman-teman yang baik. Linknya luas, ya, jaringannya luas. Bagaimana bisa meluaskan jaringan? Tentu kita harus juga punya sifat dermawan. Kalau punya teman yang dimintain tolong, padahal dia mampu menolong, tapi dia tidak mau menolong, kira-kira bagaimana kita? Pastikan orang ini, ya toh. Tapi kalau kita punya teman yang dermawan, yang baik, kalau ada Kang tahu siapa dulu yang kita tawarin? Pasti teman-teman yang baik, gitu. Jadi ini satu faktor. Bukan, dulu saya banyak berdana. Itu kehidupan yang sebelum ini bisa dilihat dari di mana dia dilahirkan. Dia dilahirkan di keluarga yang berkecukupan, terhormat. Itu kehidupan dia di lampau, di mana dia dilahirkan. Tapi masalahnya kan kita tidak bisa memilih mau lahir di mana. Saya kalau bisa memilih, saya pengen sih orang tuanya Pangeran Charles. Tapi kan gak bisa pilih. Tapi saya sudah lahir di keluarga yang baik, orang tua saya baik. Ya, bisa saya seperti ini. Gitu. Jadi syukurlah apa yang sudah kita miliki. Ini kalau lihat wajah-wajahnya ini semua orang-orang baik. Pasti lahir di keluarga yang baik. Kalau tidak lahir di keluarga yang baik, berarti dia sudah banyak melakukan kebaikan. Kenapa? Karena nasib bisa dirubah. Orang jahat bisa jadi baik tidak? Bisa. Orang baik jadi jahat bisa tidak? Bisa. Tergantung siapa? Oh. Jadi kalau sudah tahu itu tenang hidup kita. Ya oke. Iya, karena kita masih ada waktu, masih boleh satu pertanyaan silahkan.
Makasih Bante. Saya kira saya tidak dapat kesempatan ya sudah. Saya cuma mau tahu gitu loh Bante. Kan kehidupan kita begitu banyak. Kehidupan sekarang, misalnya kita biasa-biasa, skill kita biasa-biasa. Mungkin bisa aja kan kehidupan dulu kita mungkin cukup cerdas, menguasai suatu berbagai bidang gitu. Nah yang kita sekarang ini loh Bante, misalnya kita tidak belajar nih, misalnya awalnya mungkin kita punya bakat organ atau bakat meditasi, tapi kita tidak belajar, ya sekedar-sekedarnya. Potensi itu bisa muncul atau harus kita usahakan supaya bibit yang dulu pernah kita tanam ini bisa keluar gitu loh Bante. Makasih Bante. Iya, semua orang pasti punya bibit-bibit karma baik. Ya. Dan karma baik yang sudah dilakukan untuk bisa berbuah itu harus dikondisikan. Setiap orang juga punya bibit-bibit karma buruk. Karma itu artinya perbuatan ya. Nah ini juga harus jelas. Bahasa karma ini sering dipakai juga oleh yang lain. Pengertian yang lain itu karmanya itu dia ketabrak. Gitu. Bukan begitu karma dalam pengertian Buddhis. Sesuatu yang buruk umumnya orang pahami sebagai karma yang berbuah. Bukan. Karma itu netral. Karma itu artinya perbuatan yang didasari niat. Kalau tidak ada niat, tidak bisa dikatakan sebagai karma. Ya. Jadi perbuatan atau karma itu baik atau buruk tergantung dari niatnya. Saudara datang ke sini pasti semuanya berawal dari niat. Tidak ada atau yang tiba-tiba, loh kok saya ada di sini? Ada nggak yang begitu? Baru sadar, loh kok saya ada di sini? Berarti tidur berjalan. Semua kan diawali dari niat. Datang ke wihara, ingin mendengarkan dhamma, berarti karma baik. Gitu. Nah, karma baik ini apa harus berbuah? Belum tentu bisa berbuah. Begitu juga karma buruk, belum tentu bisa berbuah. Kalau kondisi-kondisinya tidak sesuai. Gitu. Misal orang punya karma buruk, tapi kondisi-kondisinya menghalangi. Ya. Harusnya dia banyak dicela, tapi dia tidak dicela karena kondisinya tidak sesuai. Contohnya, apa yang menghalangi karma buruk bisa berbuah? Kalau orang lahir di keluarga yang berkecukupan, terhormat, dengan rupa yang rupawan, menarik, itu kemungkinan dia dicela itu sedikit. Gitu. Itu kondisi yang mematahkan karma buruknya untuk berbuah. Karma baik juga bisa berbuah, harus kita kondisikan. Bagaimana supaya kondisi karma baik kita bisa berbuah? Pertama kita harus mempunyai pikiran yang baik. Karena semua kebaikan berawal dari pikiran. Kita harus gembira. Ya. Kita harus punya keyakinan. Orang kalau was-was hidupnya itu berarti tidak punya keyakinan. Ragu-ragu. Ya. Terus kalau sudah was-was, ragu-ragu, gampang kena panic attack. Nanti karma buruknya bisa berbuah. Lagi jalan, ya dia pikir itu apa, tahu-tahu mobil lewat. Karma buruk berbuah. Karma baik juga begitu. Yang pasti kita harus punya keyakinan. Itu. Bahwa karma baik saya pasti punya. Dan kita harus kondisikan apa? Berbuat baik, kita gembira dalam hal-hal yang baik. Itu kondisi karma-karma baik kita bisa berbuah. Bergaul dengan orang-orang baik, itu kondisi karma-karma baik kita bisa berbuah. Tadinya susah, kemudian dia datang ke wihara, ketemu orang-orang yang baik. Kelihatan mukanya ruwet. Kenapa muka kamu ruwet? Ini anak saya sakit tapi saya tidak ada biaya. Karena dia bertemu dengan orang-orang yang baik, ditolong tidak? Ditolong, karma baiknya berbuah. Gitu. Jadi itu kondisi-kondisi supaya karma baik kita bisa berbuah, kita harus kembangkan. Jadi bisa kita ciptakan. Berpikir positif, berbuat baik, belajar dhamma supaya apa? Keyakinan kita semakin kuat. Kalau keyakinan kita semakin kuat, kita akan praktek lebih dengan sungguh-sungguh. Kalau kita praktek dengan lebih sungguh-sungguh, kita dapat hasil dari praktek kita. Dari hasil itu keyakinan kita akan tambah lagi. Dan itu terus berputar.
Jangan katanya yakin itu. Oh, kalau ikut ajaran Buddha masuk surga katanya. Itu yakin seperti itu keyakinan yang bodoh. Belum tentu yang ikut ajaran Buddha masuk surga. Dan surga juga sebetulnya dalam ajaran Buddha tidak penting. Ya. Ya, saudara-saudara harus tahu ya. Jangan sampai nanti digoda sama orang gitu. Akhirnya kepengen masuk surga, akhirnya pindah kebaktiannya. Gitu. Jangan sampai. Umat Buddha saya katakan masuk surga itu pasti. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Dan surga di dalam ajaran Buddha juga banyak. Ada 26 tingkat alam surga. Ya, pernah main itu tidak? Lempar gelang ke leher botol. Jejerin tuh 26 botol. Dibanding satu botol, mana yang lebih gampang? 26 lebih gampang. Asal syaratnya cukup. Apa? Tidak berbuat jahat, berbuat baik, pikirannya juga bersih. Itu. Jadi seperti itu. Karma baik pasti berbuah. Karma buruk juga bisa berbuah kalau kondisinya sesuai. Ya. Ada orang, ini cerita mungkin saudara pernah dengar, di zaman Buddha ada seorang biku, dia mampu melihat masa depan, dia lihat ini samanera kecil 7 hari dia bisa mati. Dan biasanya nggak pernah meleset ramalannya. Ya. Terus karena dia lihat itu, dia suruh sama neranya, kamu kan sudah lama ya tidak jenguk mama kamu, papa kamu, pulanglah lihat coba mereka. Terus setelah dia pulang, lebih dari 7 hari dia balik lagi ke Wira. Loh, ini masih hidup. Kenapa? Anak ini masih hidup. Sama nera ini harusnya meninggal. Dia tanya, bagaimana orang tua sehat? Di perjalanan buat apa? Oh Bante, waktu itu saya lihat ada sarang semut jatuh, kemudian kasihan saya angkat. Karena perbuatan yang bajik dia lakukan itu, karma buruknya tidak berbuah. Harusnya berbuah. Jadi ada kondisi-kondisi yang menghalangi. Tapi kalau kondisi-kondisinya diciptakan, karma buruk yang seharusnya tidak berbuah, bisa berbuah. Contoh misalnya kita lagi kesel nih, jengkel nih, suaminya susah dikasih tahu. Istrinya jengkel. Ngoceh dia di rumah, ya kesel kan, emosi kan, marah, kemudian karena suaranya agak kenceng, anjing tetangga ribut, wah gitu, gong 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 gong, dia keluar rumah diteriakin anjingnya, tetangga sebelah marah tidak? Marah, karma buruknya berbuah lagi, satu lagi, ribut sama tetangga. Tadinya pertama ribut sama suami karena emosi, anjing gonggong gonggong, kemudian mungkin dia teriakin atau bahkan mungkin dilempar karena emosi, tetangganya ribut sama tetangga. Ribut sama tetangga, tetangganya tidak terima, telepon polisi. Polisi datang jemput, kena BAP, masuk penjara. Karma buruknya berbuah. Itu bukan sudah jatuh tertimpa tangga lagi itu. Gitu. Jadi supaya tidak berbuah bagaimana? Kita harus gembira, punya pikiran yang baik, berbuat baik, bergaul sama orang baik. Ini harus kita kondisikan. Kalau ini sudah dikondisikan, apa kita selalu mendapatkan hal-hal yang baik? Tidak. Sama Sang Buddha, guru agung kita, sudah tercerahkan sempurna. Sering juga dicela sama orang. Hei botak. Lagi pindah patah. Hei botak. Tidak ada makanan untuk pemalas. Makanan ini hanya untuk orang yang mau bekerja. Ketika Sang Buddha pindah patah, pada saat itu orang sedang membajak, Sang Buddha dicela. Pernah juga ada seorang brahmana marah-marah gitu. Itu sudah menjadi Buddha. Kalau saudara sudah jadi apa? Jadi kalau ada orang yang berkata-kata buruk, jangan emosi. Kalau emosi karma buruk yang lampau bisa berbuah. Ya, sudah kesel, jalannya buru-buru karena emosi kesandung. Ya, keseleo. Ya, keseleo. Itu karma buruknya bisa berbuah. Ya. Jadi harus diciptakan. Nah, seperti sekarang saudara datang ke wihara, mendengarkan dhamma, ini kondisi-kondisi agar karma baiknya bisa berbuah.
Karena mendengar dhamma, keraguannya hilang, keyakinannya tumbuh. Orang ragu-ragu karma buruknya bisa berbuah, tapi kalau yakin, tadinya ragu-ragu, nggak usah takut. Nah, jadi karma buruknya bisa terhalang, ya. Jadi seperti itu. Iya, terima kasih Bante. Masih ada yang mau bertanya? Boleh satu lagi? Kita lanjut sampai pagi, saya tidak kemana-mana. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Nama saya Chua Singlai. Saya nggak terlalu banyak mau bertanya, apalagi bertanya yang perlu penjelasan panjang. Cuma saya pengen menyinggung tadi Bante sempat menjelaskan sampai ke surga ya Bante ya. Nah, saudara kita di sini Bante ya, itu sudah ada yang bisa membandingkan surga dengan tempat lain. Jadi kebetulan di depan saya Bante, itu ternyata Bali jauh lebih menarik daripada surga Bante. Bali jauh lebih menarik daripada surga. Dan sudah dinyatakan di sini Bante. Nah ini apakah benar atau enggak? Saudara kita ini Bante. Jadi sudah ada di sini Bante, pernyataan itu. Wah Bante, ini just make a joke Bante. Ya, mungkin salah satu bisa membuktikan ya. Nah ini saya jadi bingung ini dan ada ditandatangani di sini. Benar nggak ini Bante? Ya. Terima kasih Bante. Ya. Wah, ini pertanyaan yang menarik. Apakah Bali lebih menarik daripada surga? Zaman saya kecil ya, saya belajar sama guru agama. Surga itu kita mau apel ting muncul apel, mau apa muncul, mau berlian muncul. Pokoknya apa yang kita inginkan itu bisa terkabul di surga. Kalau kemudian saya membaca kitab suci, misalnya Nimanawatu, kitab suci tentang makhluk-makhluk yang di alam surga. Surga itu makhluk-makhluk di sana hidupnya penuh dengan kesenangan-kesenangan indria. Itu surga. Tetapi kalau kita belajar dhamma lebih dalam lagi, surga itu sebetulnya hanya tempat liburan. Sama seperti Bali. Ya. Jadi mungkin saja Bali lebih menarik daripada surga. Kenapa saya katakan demikian? Bayangkan kalau orang liburannya ke surga, mau apa terpenuhi. Kemudian ada yang beranggapan surga itu kekal selamanya. Bayangkan setiap keinginan saudara terpenuhi, apa yang akan terjadi? Bosan. Apalagi kalau berpikir nanti di surga bidadarinya sekian puluh misalnya. Ya. Yang ngomong itu biasanya laki-laki ya. Iya. Bidadari ada sekian puluh. Bisa dibayangkan apa yang dia ada di pikirannya toh? Bosan tidak kalau begitu terus? Bosan. Jadi surga dalam ajaran Buddha itu bukan tujuan, hanya tempat liburan seperti ke Bali. Jadi kalau mau ke Bali, modalnya apa? Uang pertama toh. Kalau dia punya uang banyak, dia bisa nginap di hotel bintang 5 dalam jangka waktu yang cukup panjang. Tentulah nginap di hotel bintang 5, fasilitasnya beda dengan bintang 3. Sama atau beda? Pasti beda. Dalam artian apa? Kenyamanannya bintang 5 pasti lebih nyaman. Tapi berapa lama dia bisa nginap di hotel bintang 5? Selama uangnya ada. Jadi surga di dalam ajaran Buddha itu tidak kekal. Selama kebajikannya cukup, dia bisa tinggal di situ. Kalau kebajikannya habis, dia meninggal lagi. Apapun yang berubah kira-kira memuaskan tidak? Tidak memuaskan. Jadi itu bukan tujuan, tempat liburan aja. Jadi kalau mau ke surga, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kumpulkan kebajikan yang banyak. Ya. Jadi kalau mau masuk surga, ya kumpulkan kebajikan. Dan surga di dalam ajaran Buddha seperti saya katakan itu banyak 26 tingkat. Kenapa begitu?
Bukan satu, kenapa? Karena setiap orang kebajikannya beda-beda. Umpamanya kebajikan bisa ditimbang. Bapak si A kebajikannya umpamanya 90 kilo. Si B kebajikannya 75 kilo. Si C 60 kilo. Dihargain sama harganya. Kira-kira 60 kilo bagaimana? Dia pasti senang toh. Yang 100 kilo atau 90 kilo dia happy enggak? Percuma saya ngumpulin 90 kilo, harganya sama seperti 60 kilo. Inflasi. Jadi demikian. Nah, kita sebagai umat Buddha, surga itu pasti. Dijamin umat Buddha masuk surga. Dijamin. Siapa yang jamin? Dirinya sendiri. Kalau mau ke Jakarta, ya beli tiketnya ke Jakarta lah. Kalau saudara sudah beli tiket ke Jakarta, dijamin saudara akan sampai Jakarta. Kalau ngikuti petunjuk yang ada di tiket. Di situ ada gate berapa, ya nomor pesawat berapa, jam penerbangannya berapa, ikuti itu saudara sampai Jakarta. Tapi itu di Jakarta tidak selamanya. Jadi tujuan kita sebagai umat Buddha bukan surga. Apa? Kebebasan dari duka. Dan kabar baiknya untuk bisa bebas dari duka, kita bisa alami dari kehidupan sekarang. Tidak tunggu mati. Kalau tunggu mati belum ada tuh yang cerita, oh surga seperti ini balik lagi gitu, saudara kita masuk surga terus balik lagi cerita gitu. Kalaupun cerita itu juga tidak meyakinkan gitu. Tapi kalau kebebasan dari duka kita bisa rasakan sekarang. Penasaran tidak? Nah, jadi kalau penasaran bagaimana caranya supaya bisa bebas dari duka? Ikuti jalan mulia berusut 8. Punya pandangan benar. Percaya pada hukum sebab dan akibat berarti punya pandangan benar. Kalau rezeki, jodoh itu bukan karena kita yang punya kuasa, yang lain punya kuasa. Ya susah lah. Gitu. Ya kira-kira gitu.